Baik, selamat malam semuanya. Bersama dengan video ini saya ingin mempresentasikan tugas UTS Pendidikan Agama, dosen pengampu Pak Son Haji dari Universitas Pancasakti, Kampus B Cikarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini adalah soal pilihan ganda, jadi ini dikerjakan oleh saya sendiri, nama Doni Prakoso, nomor induk mahasiswa 28922 566, saya dari Prodi Manajemen. Baik, mungkin langsung masuk ke pembahasan materinya. Untuk pembahasannya kita yang pertama ada manusia dan agama. Jadi soal nomor satunya, pada hari keberapa manusia diciptakan oleh Allah? Jawabannya pilihannya ada di sini ya, bisa langsung dilihat. Itu untuk mempersingkat waktu saya langsung memberikan jawabannya saja. Jadi dari pilihan A sampai E, jawaban yang tepat itu pada hari ke-6 manusia diciptakan oleh Allah. Baik, nomor 2, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah bernama siapa? Dari A sampai E, jawaban yang tepat adalah C, yaitu Adam. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Terus nomor 3, di taman manakah manusia pertama hidup? Jawabannya adalah Taman C, Eden. Untuk nomor 4, pasangan manusia pertama bernama, jawabannya adalah B, itu Adam dan Hawa. Lalu untuk yang nomor 5, ciptaan Allah yang paling sempurna adalah, ciptaan yang paling sempurna yaitu manusia, yaitu kita sendiri. Jawabannya adalah B. Untuk yang nomor 6, manusia kedua yang diciptakan Allah itu namanya siapa? Jadi yang diciptakan kedua itu Hawa, jawabannya E. Untuk yang nomor 7, Allah menciptakan manusia tertulis dalam kitab mana? Di pendidikan agama Kristen, Allah menciptakan manusia tertulis dalam kitab, jawabannya adalah D, Kejadian. Nomor 8, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Isi firman Allah tersebut tertulis pada kitab apa? Jawabannya adalah A, yaitu pada kitab Kejadian. Lalu soal nomor 9, terdapat dalam kitab dan pasal ayat manakah doa Bapa kami? Isinya doa Bapa kami itu ada di, jawabannya nomor D, itu yaitu di Matius 6 ayat 9 sampai 19, yang isinya kayak doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, ya itu sendiri, itu masih panjang lah, seperti itu intinya. Terus nomor 10, kenapa Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden? Jawabannya adalah yang C, karena Adam dan Hawa terbujuk oleh ular iblis dan memakan buah dari pohon terlarang. Lebih tepatnya buah pengetahuan yang baik dan jahat, seperti itu. Lalu pembahasan yang kedua itu temanya posisi manusia dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Langsung kita mulai. Untuk nomor 1, untuk apakah kita semua diciptakan di bumi? Itu jawabannya A, memuliakan Allah, B, semua benar, C, beranak cuculah yang banyak dan penuhi bumi, D, menghargai sesama manusia, dan E, beribadah kepada semuanya. Nah, di sini semua jawabannya benar. Jadi dari semuanya itu kita jawabannya ada semua, seperti itu. Lalu nomor 2, kita adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Kenapa? Karena A, jawabannya. Jadi kita itu diciptakan memiliki akal budi dan budi pekerti, seperti itu. Kita bisa berpikir dan bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua atau guru atau sesama. Maaf, jadi suaranya saya agak serak, soalnya lagi agak batuk. Nomor 3, berkuasalah atas segala ikan di laut, burung di udara, dan segala binatang ternak yang melata dan merayap di bumi, terdapat dalam kitab dan pasal manakah? Jadi firman Tuhan di situ tertulis di kitab yang A, Kejadian 1 ayat 26. Nomor 4, kepada segala binatang di bumi, segala burung di udara, dan segala ikan di laut, kuberikan segala tumbuhan hijau menjadi makananmu.
terdapat dalam kitab mana? Jawabannya adalah E, di Kejadian 1 ayat 30. Lalu, ini ada, empatnya ada 2. Ini kalau dilihat ini empatnya ada 2, tapi terakhir sampai 10. Berarti ini untuk yang tema kedua ini ada 11 soal, jadi nggak apa-apa lah yang satu bonus. Harusnya kan 10 ya. Oke, untuk yang 4 kedua ini, Efesus 4 ayat 17 sampai 32, manusia yang berjalan sendiri tanpa mengenal Allah, dipenuhi hawa nafsu dalam perjanjian lama, disebut juga dengan, jawabannya adalah C, manusia lama. Lalu nomor 5, Efesus 4 ayat 17 sampai 32, manusia yang hidup dan memuliakan Allah, hidup dalam ajaran Yesus Kristus dalam perjanjian baru, disebut juga dengan, jawabannya adalah C, manusia baru. Untuk nomor 6, tetapi hendaklah kamu rendah terhadap orang lain, penuh kasih dan saling mengampuni terhadap sesama, sebagaimana Allah telah mengampuni kamu. Adalah pengajaran yang tertulis di dalam, jawabannya adalah E, Efesus 4 ayat 32. Untuk yang nomor 7, pada perjanjian lama tertulis bahwa pada zaman ini manusia apakah percaya kepada Allah? Di bawah ini, di manakah jawaban yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah C. Jadi jawabannya adalah tidak, karena manusia saat itu menyembah berhala dan masih belum mengenal Allah. Untuk yang nomor 8, karena begitu besar kasih Allah akan karunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tertulis pada kitab dan ayat berapakah firman di atas? Jawabannya adalah D. Jadi Yohanes 3 ayat 16. Nomor 9, pada perjanjian baru tertulis bahwa pada zaman itu manusia adalah apakah percaya kepada Allah? Di bawah ini, di manakah jawaban yang paling tepat? Jawabannya adalah C. Ya, sebagian besar telah mengenal karena banyak nabi yang menjadi murid Tuhan Yesus. Nomor 10, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Tertulis di firman manakah bacaan di atas? Jadi itu ada di jawaban yang tepat adalah E, di Kejadian 2 ayat 7. Baik, sekarang yang tema nomor 3 itu etika dan moral sesuai Alkitab. Nomor satunya yang dimaksud yang dapat dijadikan figur untuk memahami kasih Kristus di dalam hidup manusia adalah orang tua. Untuk dapat menjadi figur yang benar, orang tua haruslah, jawabannya adalah B, hidup takut akan Tuhan. Jadi bisa sebagai contoh untuk anak-anaknya nanti. Nomor 2, keluarga Kristen merupakan keluarga yang diberkati oleh Tuhan jika keluarga Kristen melakukan hal-hal di bawah ini, kecuali jawabannya adalah D. Jadi satu keinginan hidup. Semuanya kan ingin hidup, jadi kalau cuma pengen hidup, jadi nggak usah kayak jadi keluarga Kristen lah kayak gitu. Oke, nomor 3, keluarga Pak Freddy membesarkan ketiga anaknya dalam pendidikan agama Kristiani yang baik melalui cara yang tepat adalah C, membangun persekutuan keluarga di dalam Tuhan. Oke, next, untuk Alkitab telah mengajarkan bahwa pendidikan sangat penting diberikan kepada, jawaban yang tepat adalah D, anak-anak sejak usia dini. Jadi sepertinya semua agama sama, jadi mengajarkan agama yang baik dari usia dini. Untuk nomor 5, peletakan dasar iman Kristen yang kokoh dapat dilakukan sejak dini dengan cara, jawabannya adalah C, berdoa, membaca Alkitab, dan bersekutu bersama. Nomor 6, keluarga memberikan suasana cinta kasih yang murni sehingga anak bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan menyayangi orang lain. Ini termasuk tanggung jawab keluarga yang menanamkan nilai-nilai apa? Jawabannya adalah E, nilai-nilai sosial. Oke, nomor 7, sebutkan 3 pusat pendidikan yang paling penting di dalam perkembangan anak. Jawabannya adalah D, yaitu di gereja, di sekolah, dan di keluarga.
Karena dari situlah kita banyak bertemu dengan orang-orang baru yang mungkin bisa mengajarkan atau memberi pengetahuan yang baik. Nomor 8, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, tersebut tertulis di dalam mana? Jawabannya adalah B, di Keluaran 20 ayat 12. Nomor 9, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, tersebut tertulis di mana? Jawabannya adalah A, Amsal 1 ayat 7. Baik, nomor 10, perintah Allah kepada manusia untuk menaklukkan bumi dan menguasainya mengandung pengertian bahwa manusia diizinkan Tuhan untuk, jawabannya adalah B. Oh maaf, ini salah ini. Jadi seharusnya jawabannya adalah C. Jawabannya adalah C. Jadi jawabannya adalah di sini. Jawabannya adalah di sini ya. Jadi ini mohon maaf jawabannya salah. Tadi copy paste tapi belum dipindah. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu mengolah alam semesta untuk kehidupannya. Ini di tema nomor 4, ibadah dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke, langsung saja kita mulai nomor 1, Paskah dalam Perjanjian Lama, yaitu jawabannya adalah E, pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Jadi ceritanya itu di Alkitab, bangsa Israel itu sempat diperbudak oleh bangsa Mesir kayak gitu. Pada saat pemerintahannya, apa ya lupa saya. Aduh lupa. Oke, nomor 2, dalam 10 perintah Allah, bunyi hukum kelima adalah, jawabannya adalah D, hormatilah ayah dan ibumu. Oh sorry, yang tadi nomor 1 itu jadi bangsa Israel itu diperbudak di Mesir pada zaman pemerintahan Firaun di Mesir. Oke, nomor 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu adalah bunyi perintah keberapa? Jawabannya adalah A, perintah pertama. Nomor 4, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, berarti kita harus, jawaban yang tepat adalah E, libur dan beribadah kepadanya. Jadi kita di hari Sabat itu adalah saat di mana kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan Allah. Nomor 5, persekutuan yang terjalin di dalam gereja itu antara siapa sih? Jadi yang tepat adalah B, manusia dengan Tuhan Allah. Nomor 6, Injil itu berarti apa? Jawabannya adalah A, yaitu kabar baik. Nomor 7, diakonia berasal dari bahasa Yunani, yang berarti apa? Diakonia atau diakones ya. Jadi artinya itu adalah B, yaitu melayani. Nomor 8, PGI adalah singkatan. Mohon jelaskan kepanjangan. Jadi PGI itu adalah singkatan dari, jawabannya adalah B, Persekutuan Gereja di Indonesia. Nomor 9, arti ibadah dalam ajaran Kristen adalah, itu jawabannya adalah C, yaitu kegiatan manusia untuk menghargai dan bersekutu dengan Allah. Nomor 10, Tuhan Yesus bangkit di antara orang mati yang diperingati pada hari apa? Diperingati pada hari Paskah, jawabannya adalah A. Untuk nomor 5 itu agak susah, jadi saya cari bahannya itu susah karena di Alkitab itu tidak banyak tertulis tentang jual beli, bisnis, dan hutang piutang. Nomor 1, janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan, makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Nah, tersebut tertulis dalam apa? Jawabannya adalah D. Ulangan 23 ayat 20 ayat 9. Nomor 2, janganlah engkau mengambil bunga, uang atau riba daripadanya. Takutlah akan Allahmu supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Nah, tersebut tertulis di dalam apa? Jawabannya adalah E. Imamat 25 ayat 36 sampai 37. Oke, nomor 3, jika engkau mengambil jubah temanmu sebagai gade, haruslah engkau mengembalikan kepadanya sebelum matahari terbenam.
Jadi nat tersebut tertulis dalam Keluaran 22 ayat 25 sampai 27. Jadi mungkin harus segera dikembalikan. Kalau enggak nanti kedinginan kali ya selimutnya, soalnya kita pinjam jubah. Bukan kita pinjam sih, kita gadai lebih tepatnya. Nomor 4, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 tertulis, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Peran Roh Kudus dalam ayat tersebut dapat membaharui kehidupan adalah, jawabannya adalah C, memberi pengudusan hidup. Nomor 5, Nehemia 10 ayat 31 tertulis, dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, maka tidak akan ada yang membelinya pada hari Sabat atau pada hari yang kudus. Kenapa tidak membeli di hari Sabat? Jawabannya adalah C, karena pada hari Sabat itu hari di mana kita memuji dan menyembah Allah, sehingga jual beli dilakukan di hari lain. Kalau saya baca di Alkitab itu biasanya kita Senin sampai hari Sabtu itu mereka melakukan kayak kehidupan sehari-hari kayak kita kayak gitu. Namun setiap hari Sabtu itu hari Minggu itu full semuanya libur di rumah atau beribadah di tempat-tempat ibadah. Hanya jadi nggak ada yang bekerja atau main-main seperti itu, nggak ada. Itu kalau yang saya baca dari Alkitab. Oke, nomor 6. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Nah, tersebut tertulis di dalam, jawabannya adalah E, Imamat 25 ayat 24. Nomor 7, janganlah kamu berhutang atas apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa saling mengasihi sesama, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Nah, tersebut tertulis di dalam apa? Itu ada jawabannya adalah D, di Roma 13 ayat 8. Baik, nomor 8, kita dilarang untuk membeli barang yang tidak dibutuhkan. Barang yang kita punya masih dalam keadaan baik. Mengapa? Karena jawabannya adalah D, membeli barang berdasarkan kebutuhan. Ini typo saya. Kebutuhan karena masih banyak di luar sana yang belum mempunyai atau lebih membutuhkan. Kayak gitu. Jadi kayak menghindari rasa iri dengki kayak gitu. Karena kalau orang lain iri gara-gara kita juga yang kena dosa kan seperti itu. Nomor 9, 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 16 itu mengenai Raja Ahab menginginkan kebun anggur milik Nabot dengan membayarnya atau mengganti kebun anggur milik Nabot itu dengan kebun anggur lainnya sebagai gantinya. Namun Nabot menolak atas keinginan Raja Ahab itu. Berdasarkan kisah singkat tentang Nabot di atas, apa yang terjadi? Itu adalah B. Jadi di situ tidak ada kesepakatan jual beli transaksi antara Ahab dan Nabot. Jadi dia tidak mau menjual ke rajanya. Nomor 10, Roma 13 ayat 7a, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Apa inti dari kitab pasal di atas? Jadi jawabannya adalah D, lunasi segala hutang dari yang meminjamkan. Jadi intinya itu ketika kita meminjam ya kita wajib membayarkan. Mungkin hampir semua agama kan mungkin mengajarkan seperti itu kayak gitu. Jadi tadi adalah UTS atau soal yang saya buat untuk pendidikan agama Kristen. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya mengucapkan atau di situ ada yang menyinggung. Jadi saya secara pribadi meminta maaf. Jadi pada dasarnya kita masing-masing saja hidup bertoleransi dan saling menghargai. Jadi agama saya, agama teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalau kita bertoleransi dan saling menghargai satu sama lain. Baik, mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan kesempatannya. Baik, terima kasih. Shalom, terima kasih.